Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hanifah Sekar Ayunda. Kali ini saya akan membahas materi 5 tokoh PPKI beserta peranannya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon. Badan ini dibentuk sebelum MPR ada. I.R. Soekarno I.R. Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyomandrai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya Raden Hardjokeromo di Tulungagung, Jawa Timur. Beliau merupakan orang paling berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Sepak terjangnya dalam proklamasi tak lepas dari keterlibatannya sebagai Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai Ketua PPKI, beliau dengan berani menemui penguasa Jepang untuk membicarakan perihal kemerdekaan Indonesia serta dengan penuh keberanian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Muhammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Saat lahir, beliau diberi nama Muhammad Akhtar dan bisa dipanggil Ahta. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Ibu Siti Saleha yang berasal dari kalangan pedagang. Sejak duduk di Mulo di Kota Padang, ia telah tertarik pada pergerakan. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatera Nenbon. Tahun 1921, Hatta tiba di negeri Belanda untuk belajar di Handelshoge School Rotterdam. Ia mendaftar pada Indische Vereniging, perkumpulan yang menolak bekerjasama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Selain Bung Karno, peran Bung Hatta dalam kemerdekaan bangsa ini juga sangat penting. Pada masa PPKI, beliau adalah perantara bagi golongan tua dan golongan muda. Beliau banyak berdialog dengan golongan muda tentang cara memproklamasikan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga berperan dalam perumusan naskah proklamasi, menandatangininya, serta mendampingi Bung Karno dalam peristiwa bersejarah tersebut. Sayuti Malik Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Malik dilahirkan pada tanggal 22 November 1908. Anak dari Abdul Muin alias Parto Prawito, seorang bekel jajar atau kepala desa di Sleman, Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Sumilah. Pendidikan dimulai dari sekolah Ongkoloro atau setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 5 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Beliau adalah wakil golongan muda yang terlibat dalam PPKI, sekaligus sebagai salah satu di balik peristiwa Rengas Dengklok. Sayuti Malik dikenal sebagai pendukung Soekarno yang juga terlibat langsung dalam peristiwa proklamasi. Keterlibatannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah dengan menyumbang ide perubahan kata-kata dalam naskah proklamasi serta sebagai pengetik naskah proklamasi. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Ia bersekolah di Hogger Burger School, Jakarta, saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917.
Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten atau saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Ahmad Subardjo termasuk anggota dari BPUPKI dan kemudian PPKI. Pada saat merumuskan dasar negara, Ahmad Subardjo tergabung dalam Panitia 9 yang menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Setelah Jepang kalah dari Sekutu, kemudian terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu dan cara proklamasi. Golongan muda ingin segera melakukan proklamasi. Puncak dari perbedaan pendapat tersebut kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, yang mana para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subardjo kemudian bisa meyakinkan para pemuda agar membebaskan Soekarno-Hatta setelah menjamin pelaksanaan proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Sebagai putra keluarga priai, ia berkesempatan meneruskan pendidikannya di ILS atau European Leisure School di Boyolali pada tahun 1917, Mulo di Solo pada tahun 1920, dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Batavia's Recht School di Batavia pada tahun 1923. Ia kemudian ditunjuk sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Sragen. Menjadi anggota yang aktif dalam organisasi BPUPKI dan PPKI. Ikut serta dalam mengusulkan dasar negara yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Menjabat sebagai ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan UUD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.